Penerapan metode ikhlas dalam menyelesaikan permasalahan Kepala Satuan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Azwani SPDI MPD, Ketua Komunitas Belajar K3S Pesangan, akan mempersembahkan video praktik baik terkait pelopor penggerak komunitas Kepala Satuan Pendidikan. Sebelum penerapan metode ikhlas, kondisi pengelolaan satuan pendidikan dasar di Kecamatan Pesangan menunjukkan beberapa permasalahan mendasar. Sebagian besar kepala sekolah mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Yang pertama, yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi akar masalah pembelajaran di sekolah masing-masing. Yang kedua, minimnya kolaborasi antar sekolah. Permasalahan yang ketiga, yaitu kepemimpinan yang belum holistik. Yang keempat, kurangnya tindak lanjut dari hasil supervisi dan evaluasi. Yang terakhir, minimnya dukungan emosional dan profesional. Dampak dari situasi ini cukup terasa. Kinerja beberapa sekolah stagnan, implementasi kurikulum merdeka belum optimal, dan inovasi pembelajaran berjalan lambat. Melihat kondisi tersebut, menyadari perlunya model pembinaan baru yang menyentuh akar persoalan secara kolaboratif, sistematis, dan berkelanjutan. Dari sanalah lahir ide untuk menerapkan metode ikhlas sebagai strategi inovatif penyelesaian masalah kepala sekolah di komunitas belajar K3S Pesangan. Adapun tantangan dalam mengatasi situasi tersebut. Yang pertama, tantangan internal. Yang pertama sekali dari variasi kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, keterbatasan waktu dan beban kerja administratif. Yang ketiga, rendahnya budaya berbagi dan keterbukaan. Pada awalnya, sebagian anggota masih ragu untuk berbagi masalah sekolahnya secara terbuka. B. Tantangan eksternal. Yang pertama sekali, keterbatasan dukungan fasilitas dan teknologi. Tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital dan jaringan internet. Padahal, kolaborasi modern membutuhkan konektivitas. Yang kedua, perubahan kebijakan pendidikan yang dinamis, implementasi kurikulum merdeka, dan berbagai kebijakan baru memerlukan penyesuaian cepat dari kepala sekolah. Yang ketiga, minimnya pendampingan dari pihak eksternal, baik dalam bentuk fasilitas pelatihan maupun bimbingan teknis. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, komunitas belajar K3S Pesangan tidak menyerah. Justru dari sinilah lahir semangat baru untuk membangun sistem kepemimpinan yang ikhlas, kolaboratif, dan berbasis aksi nyata. Aksi nyata yang kami lakukan dalam mengatasi tantangan, yaitu dengan penerapan metode ikhlas secara sistematis melalui 5 tahapan utama. Pada tahapan identification, langkah pertama dalam metode ikhlas adalah identification, yaitu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kepala sekolah serta satuan pendidikan secara mendalam. Yang kedua, melakukan kunjungan lapangan dan observasi kontekstual. Yang ketiga, analisis data mutu pendidikan. Hasil ANBK, raport pendidikan serta laporan supervisi digunakan sebagai bahan identifikasi kelemahan dan potensi pengembangan tiap sekolah. Tahapan yang kedua adalah collaboration. Setelah masalah teridentifikasi, tahap berikutnya adalah membangun kolaborasi lintas sekolah dan lintas peran. Komunitas belajar K3S Pesangan mengubah pertemuan rutin menjadi komunitas belajar aktif, bukan sekedar forum administratif. Bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain, pertama,
forum diskusi tematik. Setiap bulan diadakan forum sharing best practice, di mana satu kepala sekolah mempresentasikan inovasi yang berhasil diterapkan di sekolahnya. Yang kedua, kolaborasi antar gugus sekolah melalui pembentukan komunitas belajar guru. Sekolah dalam satu gugus atau lebih saling berkunjung untuk melihat praktik baik dan mendiskusikan solusi atas permasalahan serupa. Begitu juga melalui kegiatan komunitas belajar guru 1 hari dalam 1 minggu. Ketiga, membangun kemitraan dengan pengawas dan dinas pendidikan, memberi masukan kebijakan, serta menghubungkan K3S dengan program pembinaan GTK di tingkat kabupaten. Yang keempat, pemanfaatan media digital. Tahap kolaborasi ini menumbuhkan budaya saling percaya dan semangat kebersamaan yang menjadi fondasi perubahan di tingkat kepala sekolah. Selanjutnya, mengadakan pelatihan e-rapor bagi guru, operator sekolah, serta kepala sekolah. Demi menghasilkan data yang relevan dan akuntabel, komunitas mengundang narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biren, baik kepala dinas maupun narasumber lainnya dari bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biren. Tahapan ketiga, holistic leadership. Untuk mengembangkan kepemimpinan holistik ini, komunitas belajar K3S Pesangan melaksanakan beberapa program. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan transformatif. Yang kedua, refleksi nilai spiritual dan integritas. Yang ketiga, coaching antar kepala sekolah. Yang keempat, pembiasaan budaya positif di sekolah. Pada tahapan yang keempat, yaitu actionable, tahap ini merupakan implementasi langsung dari hasil refleksi dan kolaborasi. Prinsip actionable memastikan bahwa setiap rencana memiliki tindak lanjut konkret, terukur, dan berdampak. Beberapa aksi nyata dilakukan antara lain program Sekolah Sahabat Literasi. Didorong oleh komunitas belajar K3S, setiap sekolah membuat pojok baca, lomba literasi, serta kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran. Yang kedua, supervisi pembelajaran kolaboratif. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas secara bergantian antar sekolah untuk saling memberikan umpan balik yang profesional. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi secara periodik. Pada tahapan yang terakhir, yaitu supportive. Tahap terakhir dalam metode ikhlas adalah membangun sistem dukungan yang berkelanjutan, baik secara emosional maupun profesional. Bentuk dukungan tersebut meliputi pendampingan intensif dari pengurus komunitas belajar K3S Pesangan dan pengawas. Yang kedua, kegiatan reflektif dan penguatan mental. Yang ketiga, pemberian apresiasi dan penghargaan. Yang pertama, dampak terhadap kepala sekolah, yaitu meningkatnya kesadaran reflektif dan profesionalisme. Kemudian terbangunnya budaya saling percaya dan berbagi. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang lebih humanis. Kemudian dampak terhadap sekolah, yaitu adanya peningkatan mutu pembelajaran. Dampak selanjutnya terhadap sekolah, yaitu meningkatnya kreativitas dan inovasi. Setiap sekolah mulai menampilkan ciri khas dan program unggulannya sendiri. Kemudian terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Hubungan antara kepala sekolah dan guru menjadi lebih harmonis karena komunikasi dan dukungan saling terbuka. Menjadi kepala sekolah bukan sekedar memimpin, tetapi menginspirasi. Melalui komunitas belajar, kami saling menguatkan, berbagi praktik baik, dan tumbuh bersama demi pendidikan yang lebih bermakna.